kali ini kita berada di Museum Bank Indonesia. Dengan saya Farah Kota ini, saya akan memandu kalian buat menjelajah isi Museum Bank Indonesia. Nah, ini pintu masuk ke Museum Bank Indonesia ya teman-teman. Kita periksa barang-barang dulu ya. Ini kita ke atasnya ya teman-teman. Oh ya, berhubung kita belum registrasi online, jadi kita bakal beli tiket dulu ya. Ini kayak ini 5 tiket gratis ya. Iya, makasih Kak. Ini adalah gambar sebelum menjadi Museum Bank Indonesia. Sebelumnya, tempat ini pernah menjadi The Java's Bank pada tahun 1868. Ruangan berikutnya ini isinya sejarah-sejarah mengenai kedatangan para penjajah pertama kali di Indonesia. Pada tahun 1500-an kalau nggak salah, mereka mencari rempah-rempah. Dan ini adalah rempah-rempahnya. Ini digambar ada cengkeh. Terus di sebelahnya ini adalah pala ya. Nah, kalau bagian ini adalah orang-orang yang pertama kali melakukan pelayaran ke Hindia atau Indonesia. Pada seksi ini berisi dokumentasi pada masa penjajahan Belanda. Nah, itu ada keterangan fotonya. Kalau nggak kelihatan, sorry ya. Dan itu foto-fotonya. Nah, teman-teman, sebenarnya itu tuh kalau misalkan kita lihat ke bawah, ada pakaian tentara yang pernah menjajah Indonesia. Tapi karena rame, nggak bisa divideoin. Lanjut, ada Bank Sentral. Pada 1 Juli 1953, pemerintah RI menerbitkan UU tentang pokok Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Mengenai kesejahteraan, perlu dilihat latar belakang sejarah bangsa Indonesia, di mana telah beratusan tahun hidup dalam penjajahan. Makanya, masyarakat pada saat itu dalam keadaan cacat sosial. Seperti contoh, ibu itu sedang meniup canting untuk membuat batik dan nanti bakal dijual. Jadi setiap sudut di sini tuh banyak tulisannya teman-teman. Jadi kita bisa baca. Kalau misalkan kalian emang fokus buat datang buat baca ya. Selanjutnya, di sini ada periode 5 di mana rupiah sempat terjun bebas. Ini dalam ada videonya. Tuh kayak saldo US dollar kalau ditukarkan ke rupiah tuh turun banget, makanya terjadi krisis. Di ruangan ini berisi ilustrasi patung mengenai keadaan zaman dahulu ketika ingin menentukan seseorang yang duduk di kursi pemimpin. Mereka jadi berdiskusi gitu loh. Sama aja kayak musyawarah ya kalau misalkan di zaman sekarang. Beralih ke ruangan selanjutnya, di ruang ini itu terdapat tumpukan replika emas batangan. Tuh kelihatan kan? Nah, emas batangan ini itu diletakkan di dalam etalase kaca. Di zaman Hindia Belanda, emas dijadikan cadangan devisa oleh The Java's Bank karena nilainya yang enggak menyusut sama sekali. Seksi ini ada Kepala Patimura, R.A. Kartini, Pangeran Antasari. Nah, ini tuh adalah sosok-sosok yang mukanya ada di uang. Ini uang 10.000 Franz Kisepo. Nah, kalau yang ono tadi Soekarno Mahatta ya. Kali ini kita akan membahas masa Hindia Belanda. Pada tahun 1828, pemerintah Belanda memberikan oktroy istimewa kepada The Java's Bank untuk menjadi bank sirkulasi. Itu tadi adalah gambar-gambar peninggalannya. Oh ya teman-teman, tahu gak sih kalau museum ini juga pernah dijadiin tempat gereja sederhana untuk umat Protestan pada tahun 1628. Ini kita udah selesai di banknya, jadi kita mau pulang. Tapi bohong alias kita mau ke Istiqlal soalnya outfitnya udah begini, jadi
sekalian. Tara, kita udah sampai di Istiqlalnya setelah tadi perjalanan naik KRL. Kayaknya lagi ada itu deh. Nih aku juga. Ini udah di kayak koridor deh. Sendal tenteng. Bukan Hawa. 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 Ini keadaan dalam Istiqlalnya. Kita nggak ke situ soalnya sholatnya di luar aja, udah capek banget. Bye-bye teman-teman. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.